Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan topik negosiasi kita. Kali ini kita akan berbicara mengenai integrative negotiation ya. Jadi ini bentuk kedua dari strategi-strategi negosiasi selain distributive negotiation. Nah, ini sifatnya sangat berkebalikan dengan distributive negotiation, dimana kalau di distributive negotiation itu seperti yang kita pelajari minggu lalu, ada pihak yang menang dan kalah karena barang yang diperebutkan itu sifatnya fix ya, tidak bisa ditambah atau dikurangi nilainya. Sehingga jika ada satu pihak itu mendapatkan lebih, pasti kelebihannya itu diambil dari bagian orang lain ya, bagian dari pihak lawan. Jadi pasti ada yang mendapat apa yang diinginkan, ada yang mendapat yang tidak diinginkan. Sehingga umumnya sifat distributive negotiation itu win-lose. Nah, kalau integrative negotiation ini barang yang diperebutkan itu nilainya bisa ditambah ya, sehingga kalau misalnya masing-masing pihak itu mempunyai keinginan yang melebihi jumlah barang tersebut ya, jika totalnya melebihi jumlah barang tersebut, maka barangnya itu masih bisa ditambah, sehingga ada kemungkinan kedua belah pihak yang bernegosiasi itu mendapatkan apa yang mereka inginkan semuanya. Nah, ini caranya bagaimana, kita akan membahas hal tersebut pada sesi kali ini. Negosiasi integratif ini mempunyai sifat bahwa barang yang diperebutkan oleh kedua belah pihak itu value-nya bisa ditambah. Jadi daripada saling berebut, negosiasi bertipe integratif ini lebih mengutamakan untuk memikirkan alternatif bersama, sehingga barang yang diperebutkan ini value-nya bisa ditambah, sehingga nanti masing-masing pihak mendapat jumlah barang atau tipe spesifikasi barang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Itu. Jadi syarat pertama adalah untuk melakukan negosiasi integratif ini, value-nya itu harus bisa ditambah ya. Barang yang diperebutkan itu value-nya harus bisa ditambah. Jadi di sini tidak saling ngeklaim ya, tidak saling ngeklaim punya saya berapa, punyamu berapa, itu enggak. Itu sifatnya distributif. Kalau integratif itu sifatnya kita memperbanyak value dari barang yang dinegosiasikan, sehingga sifatnya adalah creating value ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kita tidak bermusuhan dengan lawan negosiasi kita, tapi kita bekerja sama, berkolaborasi untuk memikirkan cara gimana supaya barang yang diperebutkan ini, yang dinegosiasikan ini bisa ditambah value-nya. Nah, ini prosesnya umumnya bersifat win-win ya, atau kolaboratif. Ini adalah perbedaan pertama dari negosiasi bertipe integratif jika dibandingkan dengan negosiasi bertipe distributif. Perbedaan lainnya antara negosiasi bertipe integratif jika dibandingkan dengan negosiasi bertipe distributif adalah karakter negosiatornya sendiri ya. Kalau di negosiasi bertipe distributif itu antara negosiator atau pihak-pihak yang bernegosiasi itu menganggap bahwa lawan negosiasi itu adalah musuhnya, sehingga biar bagaimanapun caranya kita harus bisa mengalahkan lawan negosiasi kita gitu. Tapi kalau di negosiasi bertipe integratif itu kebalikannya, kita justru malah menganggap bahwa lawan negosiasi kita adalah teman kita diskusi untuk mencari alternatif terbaik. Jadi ini berbeda. Maka dari itu sifat-sifatnya berbeda. Di sini disebutkan ada beberapa sifat ya. Ini saya ambil dari buku kita, dari buku Lewicki. Itu untuk karakter-karakter negosiasi bertipe integratif itu biasanya pihak-pihaknya itu yang pertama mempunyai kejujuran dan integritas yang tinggi ya, karena kepercayaan antar pihak itu sangat diperlukan dalam negosiasi bertipe integratif. Yang kedua ada mental abundance mentality ya. Ini adalah menggunakan concession bukan untuk menyerang lawan. Jadi tawaran yang kita berikan ke lawan itu tidak digunakan untuk menyerang, tapi untuk memberi alternatif lebih ya. Jadi kita tuh memberi alternatif ke lawan. Tawarannya itu bukan berupa kita menyudutkan lawan, tapi memberi alternatif yang lebih baik ke lawan, sehingga nanti lawan bisa memikirkan alternatif lain yang juga bisa lebih baik lagi. Jadi ini kita saling membagi informasi-informasi positif ya antara kita dengan lawan negosiasi kita. Jadi concessionnya beda, bukan menawar mengurangi nilai mereka, tapi justru malah kita menawar alternatif yang bisa menambah value yang mereka dapatkan gitu. Lalu maturity ya, sikap kedewasaan, respect, saling menghormati baik kepentingan lawan maupun kepentingan diri sendiri. Lalu juga kita berjalan sebagai sistem di sini ya, di negosiasi bertipe integratif. Apa maksudnya? Jadi antara kita dengan lawan itu kalau di negosiasi bertipe integratif itu independensinya itu sangat
sangat kuat. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usulkan itu pasti akan berpengaruh sangat kuat kepada lawan, sehingga kita harus memikirkan langkah-langkah yang kita ambil atau alternatif-alternatif yang kita usulkan supaya nanti lawan itu juga mendapatkan hal yang positif juga ya. Jadi karena di sini kita bergerak sebagai sebuah sistem ya, kita dan lawan itu saling mempengaruhi satu sama lain, maka kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usulkan itu pasti akan berpengaruh ke pihak lawan, sehingga perlu dipikirkan alternatif yang paling baik ya. Lalu tentu saja communication and listening skill ya, skill berkomunikasi dan juga mendengarkan. Di sini karena kita tidak menganggap lawan kita itu sebagai musuh, tapi sebagai teman untuk berpikir, maka cara kita untuk menyampaikan informasi dan juga cara kita untuk menerima informasi dari lawan itu sangat penting untuk mencapai kesepakatan. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita melihat bahwa negosiasi bertipe integratif ini kalau dilihat dari sudut pandang flow informasi itu jauh berbeda dengan negosiasi bertipe distributif. Kalau negosiasi bertipe distributif itu kan kayak kita merahasiakan segala informasi yang kita miliki ya, jangan sampai lawan itu tahu. Tapi kalau di negosiasi bertipe integratif itu lawan justru malah harus diberitahu segala informasi yang kita miliki. Ya, bahkan concessionnya itu berupa informasi yang bisa menguntungkan lawan juga, yang bisa memberi alternatif terbaik untuk lawan dan untuk kita. Jadi di sini free flow of information ya, kelancaran informasi itu menjadi penting ya. Ini faktor pertama yang perlu Anda ketahui, bahwa semakin lancar arus informasi, semakin jelas Anda menjelaskan ke lawan, itu kesepakatan akan semakin besar terjadi. Lalu juga ada faktor kedua, itu kita juga harus mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh lawan ya, apa kebutuhan lawan ya, interest mereka itu apa. Semakin Anda tahu apa yang diinginkan oleh lawan, itu Anda jadi semakin mengerti ya, bisa mencari alternatif mana yang terbaik agar lawan itu bisa terpenuhi keinginannya. Lalu ada commonality ya, commonality itu artinya ya berkolaborasi ya, berpikir secara komunal ya, komunal. Jadi kita dan lawan kita itu seperti sebuah tim ya, sebuah tim yang berdiskusi bersama untuk mencari alternatif yang terbaik. Nah, alternatifnya ini sifatnya juga harus mutual ya, sifatnya harus memberi solusi bagi kedua belah pihak. Ini adalah faktor-faktor terkait komunikasi ya, pola komunikasi yang perlu diketahui ketika kita ingin bernegosiasi dengan cara integratif. Kalau di distributif itu jauh berbeda ya. Kita tidak akan memberitahu segala informasi ke lawan karena itu malah bisa merugikan kita. Tapi kalau di negosiasi bertipe integratif, semakin lancar arus informasinya, itu pasti akan semakin mudah untuk mencari solusi bersama. Oke, nah sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya ya, strategi-strategi untuk melakukan negosiasi bertipe integratif. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah kita mencari dulu problemnya apa, barang apa yang diperebutkan ya, lalu pihak-pihak yang bernegosiasi itu siapa aja, dan melakukan konsolidasi untuk saling bertemu ya, membicarakan sebenarnya masalah apa sih yang harus kita pecahkan bersama. Lalu ada yang namanya kita surface interest and need ya, kita menyebutkan, kita mengemukakan ya, mengemukakan masing-masing kepentingan kita, masing-masing hal yang ingin kita capai. Ini harus dikemukakan dengan jelas supaya lawan tahu, oh ternyata kita itu pengennya gimana, kita juga tahu lawan itu pengennya gimana ya. Karena ini adalah bertipe integratif, jadi masing-masing interest dan needs-nya itu harus dikemukakan ke lawan. Lalu kita akan mencari alternatif solusi. Di sini kita menggunakan concession atau tawaran itu berupa alternatif yang bisa dipakai untuk memenuhi interest dan need dari pihak-pihak yang bernegosiasi ya. Jadi di sini kita mengemukakan sebaiknya alternatifnya apa gitu. Alternatifnya ini harus alternatif yang memuaskan kedua belah pihak ya. Di sini semakin banyak alternatif itu nanti akan semakin banyak peluang bagi kita untuk mencapai alternatif-alternatif yang paling bisa memuaskan kedua belah pihak. Nah, ini akan dievaluasi nanti alternatif-alternatif yang sudah dikemukakan itu akan dievaluasi untuk dicari alternatif yang terbaik. Jadi prosesnya seperti itu ya, kita
menyampaikan dulu problemnya apa, lalu kita mengemukakan sebenarnya mau saya itu seperti apa, lalu lawan tuh maunya juga seperti apa, lalu kita dan lawan ini mencari alternatif solusi yang paling baik dan mengevaluasinya ya untuk memilih mana yang sebaiknya kita sepakati bersama. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai teknis-teknis negosiasi bertipe integratif ya. Tadi yang pertama adalah kita harus menentukan dulu problemnya apa ya. Jadi kita dan lawan kita pada saat awal berdiskusi itu kita menentukan dulu problem yang akan didiskusikan apa atau barang yang akan dinegosiasikan itu apa. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah ketika kita menyampaikan problemnya apa, itu harus mutually acceptable, artinya harus bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jangan menyudutkan salah satu pihak sebagai sumber masalah atau sumber problem, karena ini sifatnya integratif. Jadi penyampaian awalnya itu harus enak, harus menunjukkan sikap bahwa ini adalah masalah bersama yang harus kita selesaikan ya. Bukan ini masalahmu atau masalahku, tidak seperti itu ya. Jadi yang pertama harus mutually acceptable. Kedua belah pihak itu harus sama-sama menerima bahwa problem ini patut dinegosiasikan. Yang kedua, penyampaian problem itu sifatnya harus praktikal ya, jangan kompleks. Kenapa? Karena ini terkait dengan salah satu bentuk atau karakter dari negosiasi bertipe integratif, di mana kita harus menyampaikan segala informasi itu dengan baik dan jelas pada lawan. Kalau misalnya Anda menyampaikan problem Anda itu terlalu rumit, takutnya lawan tidak bisa menangkap dengan baik sebenarnya apa yang ingin Anda katakan, dan itu nanti bisa menjadi bias atau tidak jelas sebenarnya hal apa yang didiskusikan. Jadi sampaikan dengan sesimpel mungkin sehingga lawan ini tahu sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dalam negosiasi ini gitu. Yang ketiga, pada saat kita menyampaikan problem ini harus dilihat sebagai objektif ya, sebagai goals, sebagai hal yang menjadi outcome sebuah negosiasi, bukan sebagai proses. Kenapa? Karena pada saat kita membicarakan tentang problemnya apa, itu jangan dulu ngomong proses ya. Prosesnya nanti itu akan dibahas pada saat kita memikirkan alternatif. Ini untuk mencegah terjadinya keputusan yang sifatnya terlalu prematur ya, sifatnya terlalu cepat untuk dicari solusinya ya. Di sini jadi kita fokus dulu ke problem ini sebagai goal, sebagai tujuan akhir. Mengenai prosesnya, mengenai caranya untuk mencapai tujuan tersebut itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Lalu keempat ya, dipersonalize. Ini artinya jangan membuat problem itu menjadi masalah bagi salah satu pihak ya. Jangan menuduh salah satu pihak sebagai sumber masalah itu. Jadi kita sama seperti teknik pertama tadi ya, kita membuat problem yang didiskusikan itu mutually acceptable, sifatnya harus netral. Ini adalah problem kita bersama ya, bukan karena salah satu pihak gitu. Lalu yang terakhir kita harus bisa membedakan antara problem dan solusi ya. Jadi kita di step ini, di langkah ini itu masih menyimpulkan atau menentukan problemnya, bukan mencari solusi ya. Kenapa ya? Seperti yang saya katakan tadi, supaya tidak terjadi keputusan yang sifatnya prematur atau terlalu cepat ya. Jadi sifat negosiasi integratif ini memang kadang berjalan lebih lama daripada distributif. Kalau distributif itu kan sifatnya seperti kita kalau bisa cepat-cepat selesai, cepat-cepat menang gitu. Kalau di negosiasi bertipe integratif ini jangan terlalu cepat ya, karena kita memikirkan tidak hanya diri kita sendiri tapi juga orang lain. Jadi kadang waktunya bisa lebih lama sehingga prosesnya ini lebih bertahap ya, lebih bertahap, lebih lambat, lebih terstruktur daripada negosiasi bertipe distributif. Setelah problem itu sudah dirumuskan ya menjadi sebuah statement, langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi, bersama-sama mengidentifikasi interest kita, kebutuhan kita, dan kebutuhan lawan ya. Jadi ini hal penting karena kita perlu mengetahui lawan kita tuh inginnya apa sih gitu ya. Kalau negosiasi bertipe integratif, ingat bahwa kita dan lawan itu sama-sama kebutuhannya harus terpenuhi. Maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan lawan itu apa. Nah, di sini kebutuhan itu ada beberapa tipenya dan ini perlu Anda identifikasi dulu. Yang pertama adalah terkait kepentingan yang sifatnya substantif. Ini terkait dengan tujuan dari kita dan juga dari lawan ya. Tujuannya itu apa? Lalu ada interest terkait proses ya, kepentingan terkait proses. Cara untuk mencapai tujuannya gimana gitu. Itu juga perlu kita ketahui ya. Lalu
ada interest lain di luar hal-hal yang terkait dengan substantif dan proses, seperti kepentingan terkait hubungan. Ya. Misalnya Anda dan lawan Anda itu ingin berhubungan secara jangka panjang, ya, ingin tetap berkomunikasi, berinteraksi secara jangka panjang, maka itu perlu Anda pikirkan juga. Jangan sampai negosiasinya ini akan mengarah ke perpecahan hubungan, ya, akan mengarah ke konflik, sehingga perlu kalau misalnya Anda dan lawan Anda ingin menjaga hubungan jangka panjang, maka perlu untuk dijaga agar jangan sampai jalannya negosiasi ini menjadi malah merusak hubungan yang sudah terjaga gitu. Nah, terus selain itu ada juga hubungan-hubungan di luar konteks negosiasi, ya, seperti terkait etika, lalu juga prinsip hak dari masing-masing, ya, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bernegosiasi itu juga perlu dipikirkan. Nah, setelah kita mengetahui problemnya, lalu juga interest dari masing-masing pihak, langkah selanjutnya adalah kita mencari alternatif yang bisa menjadi solusi bersama. Ini caranya ada beberapa. Kita bisa menggunakan brainstorming, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ya. Brainstorming ini berarti kita saling bertemu, saling berdiskusi untuk memikirkan alternatif terbaik yang bisa kita pakai. Kita juga kalau misalnya brainstorming itu tidak menemukan kesepakatan, itu bisa menggunakan yang namanya survei. Survei ini kita melakukan voting, ya, gampangnya. Jadi masing-masing pihak itu mendapatkan hak suara untuk menentukan solusi mana yang akan dipilih. Nah, suara terbanyak, ya, solusi yang mendapatkan suara terbanyak itu yang akan dipilih. Itu cara menggunakan survei, ya. Tentu saja kalau negosiasi bertipe integratif lebih baik menggunakan brainstorming dulu, ya, musyawarah dulu daripada menggunakan survei. Survei ini sering dilakukan kalau negosiasi bertipe integratif itu sudah mengalami kebuntuan. Nah, cara untuk memilih alternatif di negosiasi bertipe integratif ini ada beberapa juga, ya. Ada beberapa opsi-opsi yang bisa kita pakai pada saat kita melakukan brainstorming untuk memilih alternatif. Contohnya kita bisa memilih alternatif yang sifatnya expand the pie atau menambah value dari barang yang dinegosiasikan. Jadi kita menambah jumlah barangnya, nilai barangnya supaya bisa dibagi sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Cuma cara ini tentu saja butuh biaya, ya, karena kita harus menambah value barang yang dinegosiasikan. Berarti kita mengeluarkan biaya lagi, ya, untuk menambah value barang tersebut. Bisa juga menggunakan lock rolling, ya. Teknik lock rolling ini terjadi jika ada lebih dari satu alternatif dan masing-masing pihak itu mempunyai prioritas yang berbeda dari alternatif tersebut. Misalnya ada dua orang yang bernegosiasi, ya, pihak A dan pihak B ini punya alternatif yang berbeda gitu. Ada dua alternatif misalnya. Nah, kalau pihak A itu setuju menggunakan alternatif pertama, bukan alternatif A, lalu pihak B itu setuju menggunakan alternatif kedua, maka kedua alternatif ini bisa diambil karena prioritas mereka itu berbeda, ya. Kalau prioritasnya sama, itu baru kita bisa menggunakan expand the pie dan lain-lain. Lalu menggunakan kompensasi, ini terjadi jika ternyata barangnya itu value-nya tidak bisa ditambah. Jadi mungkin barangnya bisa diserahkan ke salah satu pihak, namun pihak yang tidak mendapatkan barangnya itu diberi kompensasi yang setimpal, ya, itu juga bisa. Cut the cost for compliance, ini sama seperti kompensasi, cuma kalau kompensasi kan kita memberi pihak yang kalah atau pihak yang tidak mendapatkan barang itu kompensasi, ya, kita memberi uang gitu, mungkin atau uang atau ganti rugi lain lah gitu. Tapi kalau compliance ini berbeda dengan kompensasi. Pihak yang kalah itu biaya kekalahannya itu akan ditanggung oleh yang menang gitu. Jadi kos kekalahannya itu akan dikurangi atau ditanggung. Nah, itu menggunakan itu salah satu alternatif yang bisa dipakai, ya. Kalau misalnya kedua belah pihak itu setuju, mungkin bisa menggunakan alternatif seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja ini alternatif yang paling baik, yaitu ada bridge solution. Jadi ada satu solusi yang bisa menjembatani interest dari pihak-pihak yang bernegosiasi. Ini kalau ditemukan satu alternatif yang memang bisa memuaskan semua pihak, maka alternatif tersebut yang paling bisa dipakai. Oke, setelah kita menemukan banyak alternatif, nah sekarang langkah terakhir adalah mengevaluasi untuk memilih solusinya yang mana. Dari banyak alternatif kita pilih solusi yang akan kita pakai.
Nah, ini teknik memilih solusinya itu ada beberapa ya. Yang pertama, kita bisa mengeliminasi alternatif yang ada. Misalnya kita sudah kumpul, udah melakukan brainstorming, ketemu 15 alternatif, itu kan terlalu banyak. Kita eliminasi menjadi 5 terbaik gitu, yang 10 kita buang gitu. Ini memudahkan untuk memilih solusi yang bisa dipakai. Lalu juga perlu dievaluasi solusinya ya, kualitasnya apakah sesuai dengan objektifnya atau goalsnya, dan juga apakah bisa diterima oleh kedua belah pihak. Lalu untuk mengevaluasi itu kriteria-kriterianya juga harus atau lebih baik ya ditentukan di awal aja gitu ya. Lebih baik ditentukan di awal supaya nanti kedua belah pihak ini mengerti rule of the game-nya ya. Kenapa kok memilih solusi ini ya, karena ini sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati di awal ya. Misalnya untuk memilih alternatif, disepakati kriterianya alternatifnya yang paling murah atau alternatifnya yang paling cepat bisa direalisasi. Nah, itu kriteria-kriteria seperti itu tuh harus didiskusikan di awal. Lalu juga jangan lupa kita jangan mengesampingkan personal preference ya. Bagaimana kepentingan personal, bagaimana kepentingan pihak-pihak yang saling bernegosiasi. Misalnya ada hal-hal sepele yang di luar negosiasi, itu sebenarnya juga penting untuk kita ketahui ya. Hal-hal yang preferensi lawan itu juga penting untuk kita ketahui. Misalnya lawan itu tidak suka bernegosiasi terlalu lama, atau lawan itu tidak suka bernegosiasi lewat email. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu kita ketahui terlebih dahulu supaya nanti pada saat kita memilih alternatif itu kita bisa menghindari hal-hal personal seperti itu. Lalu juga ada pengaruh dari aspek-aspek intangible dalam kita memilih alternatif, dalam kita memilih solusi ya. Ini perlu kita pikirkan, misalnya aspek gimana nanti hubungan jangka panjangnya antara kita dengan lawan kita. Nah, itu biarpun tidak masuk pada interest yang sifatnya substantif, cuma itu juga perlu kita pikirkan ketika kita akan memilih solusi yang akan kita pakai. Nah, kalau misalnya pemilihan solusinya ini terlalu kompleks ya, karena mungkin terlalu banyak alternatif atau karena mungkin tidak menemui kesepakatan setelah sekian lama bernegosiasi, kita bisa menggunakan subgroup ya. Jadi kita membagi pihak-pihak yang bernegosiasi itu menjadi pihak yang lebih kecil ya. Jadi tidak terlalu banyak orang yang berada dalam diskusi. Kalau misalnya grupnya itu lebih kecil, grup yang diskusi lebih kecil, itu umumnya nanti kesepakatan akan diraih lebih cepat daripada ada banyak orang dalam sebuah diskusi. Lalu ada juga waktu yang sering disebut dengan cool off ya, masa-masa cool off, artinya masa-masa diem gitu ya. Ada masa kita untuk saling menenangkan diri. Kenapa? Karena gini, negosiasi bertipe integratif itu kalau misalnya terlalu kompleks dan berjalan cukup lama, nanti takutnya malah tidak menjadi integratif lagi, malah bisa berubah jadi distributif, karena orang sudah capek berdiskusi tidak ketemu solusi, malah jadi nanti bermusuhan gitu antar pihak-pihak yang bernegosiasi. Maka dikasih waktu dulu, kalau sudah terlalu panas dikasih waktu untuk cool off ya, dikasih waktu untuk menenangkan diri, besoknya ketemu lagi misalnya seperti itu ya. Jadi karena memang negosiasi bertipe integratif ini tidak secepat distributif ya, kita butuh memanage waktu supaya nanti hasilnya itu bisa hasil yang terbaik. Jadi kalau misalnya memang butuh waktu untuk ditunda nggak apa-apa gitu. Lalu juga lock roll ya, balik ke lock roll ini juga penting ya. Kalau misalnya memang ada alternatif yang lebih dari satu dan prioritasnya itu bisa mementingkan kedua belah pihak ya, atau kalau lebih dari dua ya pihak-pihak yang bernegosiasi, itu bisa dipilih dua-duanya ya. Kalau misalnya memang prioritasnya dari masing-masing pihak itu berbeda ya. Jadi misalnya pihak A itu setuju dengan alternatif 1, pihak B setuju dengan alternatif 2. Ya udah, alternatif 1 dan 2 diambil aja dua-duanya gitu. Kalau memang ada kesepakatan seperti itu ya nggak apa-apa. Sehingga nanti dua-duanya bisa dipuaskan ya. Jadi interestnya bisa sama-sama terpenuhi. Lalu kita juga perlu mempertimbangkan perbedaan antara ekspektasi, risiko, dan waktu ya, dan preferensi waktu dari pihak-pihak yang bernegosiasi ya. Karena masing-masing
negosiator tuh ekspektasinya bisa aja beda, ya kan. Resiko yang mereka ambil kalau mereka mengambil suatu keputusan itu juga beda-beda. Time preference ya, waktu tunggunya ya, waktu yang mereka butuhkan untuk negosiasi itu juga berbeda-beda. Maka dari itu Anda perlu mengetahui ekspektasi, resiko, dan juga waktu yang mereka punyai ya, yang lawan punya itu perlu Anda pertimbangkan dalam mengambil keputusan, mengambil solusi. Lalu keputusan yang diambil itu kalau bisa sifatnya tentatif dan kondisional, artinya bisa direvisi di masa depan. Kenapa? Ingat bahwa tujuan awal dari negosiasi bertipe integratif itu adalah memuaskan kedua belah pihak. Kalau satu solusi itu dipilih, tapi ternyata setelah dijalankan ada pihak yang dirugikan, ternyata malah membuat satu pihak itu rugi, maka goals dari negosiasi bertipe integratif ini udah batal. Karena harusnya sifatnya win-win. Maka dari itu kalau ternyata sudah dicoba dan ternyata itu merugikan salah satu pihak, maka masih bisa direvisi solusinya, kita bisa mencari keputusan lain. Nah, kalau itu, maka biasanya hasil kesepakatan dari negosiasi bertipe integratif itu sifatnya kondisional ya. Bisa dimusyawarahkan di waktu yang akan datang gitu. Biasanya ada pasal yang menyebutkan seperti itu. Hal-hal yang di luar kesepakatan itu nanti bisa kita diskusikan lagi di masa yang akan datang. Lalu tentu saja untuk mendukung ini kita harus meminimalisir yang namanya formality ya, formalitas. Tidak perlu terlalu formal. Kenapa? Karena masih bisa direvisi. Jadi untuk apa kita membuat yang formal-formal banget gitu? Ya memang kalau misalnya hal yang didiskusikan itu memang suatu hal yang sifatnya penting atau biayanya besar, memang perlu dokumen formal ya untuk kesepakatan ya, perlu agreement kesepakatan yang formal. Cuma jika hal itu bisa dihindari, lebih baik dihindari. Jadi sifatnya kekeluargaan, musyawarah aja gitu. Kecuali memang agreement itu sudah mau ditutup ya, alias tidak bisa direvisi lagi. Itu baru kita bisa memformalkan kesepakatan tersebut gitu, menggunakan materai dan lain-lain. Nah, itu cara kita untuk mencari solusi ya, mencari solusi ketika kita bernegosiasi menggunakan pendekatan integratif ya. Pendekatan yang memuaskan kedua belah pihak, pendekatan yang sifatnya adalah kita sama-sama harus care ya, harus peduli dengan interest dari lawan, harus peduli dengan problem dari lawan, dan kita juga harus peka, harus bisa mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan yang baik, sehingga segala problem dan interest dari lawan itu bisa kita tangkap, lalu bisa kita cari solusi bersama. Gitu, itu kesimpulan dari topik kita kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a sharpshooter. I post masquerade.